Lalu bagaimana dengan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra? Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, di dunia ini tentunya tidak bisa dipungkiri ada yang namanya baik dan ada yang namanya buruk. Yang baik tidak mungkin jadi buruk, dan yang buruk tidak mungkin jadi baik. Keduanya tidak pernah bercampur. Setiap benda buruk dia bukan baik, setiap benda baik dia bukan buruk. Jika benda itu baik, siapapun yang melakukannya dia baik. Jika benda ini buruk, siapapun yang melakukannya pelaku keburukan. Orang baik adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi bisa jadi orang yang melakukan kebaikan, besoknya dia bisa melakukan keburukan. Orang yang melakukan keburukan hari ini bisa jadi besok melakukan kebaikan. Sehingga orang baik bisa berubah, orang buruk bisa berubah. Tetapi ingat, baik tidak pernah berubah menjadi buruk, dan buruk tidak pernah berubah menjadi baik. Terpisah. Mengingat dua hal ini terpisah, baik bukan buruk, buruk bukan baik. Tetapi ingat, orang baik bisa jadi orang buruk, dan sebaliknya. Kenapa? Karena orang baik, kita tidak tahu apakah dia akan tetap menjalankan kebaikan. Berkenaan dengan putrinya Fatimah Zahra, kemudian Rasul bersabda, tapi lihat, beliau tidak pernah berkata, putriku Fatimah adalah orang baik. Bisa jadi Anda ragu, jika putri Rasul orang baik, mungkin nggak besoknya berbuat buruk? Tidak ada jaminan. Tetapi lihat kata Rasul, ketika mengumumkan kepada semua yang hadir waktu itu, dengarkan kata Rasul. Kemudian beliau mulai bersabda, kata beliau, "Lau kana al-husnu sakhsan, lakana Fatimah." Andai kata kebaikan ini yang mewujudkan, berbentuk, maka kata Rasul, bentuk kebaikan itu adalah putriku Fatimah Zahra. Rasul tidak menamakan beliau orang yang baik, tapi kata Rasul, putriku inilah kebaikan itu sendiri. Jika Sayyidah Fatimah oleh Rasul dijadikan kebaikan, maka berarti beliau standar. Dan beliau tidak akan pernah berubah selamanya. Hidupnya hanya kebaikan. Tidak mungkin muncul dari putri ini keburukan. Kenapa? Karena beliau kata Rasul bukan orang baik, tapi beliaulah kebaikan itu. Siapapun yang bertentangan pasti buruk. Kenapa beliau standar? Sebagaimana suaminya adalah ukuran, ayahnya adalah ukuran, para nabi adalah ukuran, maka Rasul juga menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai tolak ukur. Karena Sayyidah Fatimah ini tolak ukur bahwa hanya baik yang muncul dari beliau. Kemudian banyaklah Rasul menyampaikan riwayat. Kata Rasul, sesungguhnya Allah marah karena marahnya Fatimah. Allah ridho karena ridhonya Fatimah. Kadang Anda melihat mungkin hadis ini terbalik. Kenapa tidak Sayyidah Fatimah ridho jika Allah ridho? Itu sudah pasti. Orang yang mengikuti Tuhan pasti diridhoi oleh Tuhan. Tapi Allah melalui Rasulnya ingin menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai standar. Sehingga kata Rasul, marahnya Fatimah, marahnya Tuhan. Kenapa? Karena tidak keluar dari orang ini kecuali kebaikan. Apapun yang keluar pasti diridhoi Allah. Seluruhnya. Tidak perlu disensor, tidak perlu dipilah-pilah. Apapun yang keluar dari orang ini kata Rasul adalah kebaikan. Sehingga jika marah, maka marahnya karena Allah. Jika ridho, ridhonya karena Allah. Jika benci, bencinya karena Allah. Jika cinta, cintanya karena Allah. Sehingga seluruh perbuatannya menggambarkan keridhaan Allah. Seluruh kehidupannya semuanya dalam keridhaan Allah. Isinya hanyalah kebaikan. Tidak ada orang dekat kepadanya kecuali mendapatkan kebaikan. Siapapun, jika kaum wanita datang ke rumahnya, kemudian ingin bertanya tentang sebuah keilmuan, pasti mendapatkan keilmuan itu dari putri Rasul ini. Dan diperlakukan begitu baik tamu-tamunya. Beliau sangat menghargai orang lain. Kebaikannya terlihat di keluarganya, terlihat di masyarakat. Tidak melihat orang lain kepadanya kecuali kebaikan. Kenapa? Beliau standar, beliau tolak ukur. Dan memang beginilah kita manusia. Enggak mungkin kita akan meniru orang-orang yang bukan
tolak ukur. Sehingga Allah dengan kebijakannya kemudian mengangkat, meresmikan orang-orang yang akan dijadikan tolak ukur. Dan mereka lah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang terjaga kesuciannya, orang-orang yang terbaik dan yang menjamin wajib Tuhan. Tidak boleh kita menjamin orang-orang ini, karena kita tidak tahu lahir batinnya secara hukum. Tuhanlah yang menjamin. Dan putri Rasul ini kemudian terpilih sebagai seorang wanita, bukan Rasul, bukan imam, tapi terpilih karena menjaga kesuciannya setingkat Rasul dan imam. Ini prestasi yang luar biasa, prestasi terhebat, sampai Allah abadikan di Al-Quran. Ketika Allah mensucikan Ahlul Bait, Sayyidah Fatimah diikutkan. Ketika Rasul sumpah dengan orang-orang Nasrani waktu itu, Sayyidah Fatimah diikutkan. Sumpah saling laknat, ikut kata Allah, diabadikan di Al-Quran. Sehingga ada puluhan ayat turun juga berkenaan dengan Sayyidah Fatimah. Ikut dalam rombongan orang-orang yang Allah pilih, yang Allah sucikan sesuci-sucinya. Beliau termasuk dalam kafilah ini, tapi beliau bukan Rasul, bukan Rasul. Sehingga tidak boleh lagi ada yang berkata itu kan imam. Anda tidak diminta jadi Sayyidah Fatimah Zahra. Coba Allah menuntut Anda agar jadi seperti Sayyidah Fatimah, celakalah kita seluruhnya. Tapi Anda hanya diminta untuk menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai suri teladan, contoh. Yang saya ingin jelaskan malam hari ini, standar yang begitu agung ini jangan kemudian ditaruh begitu tinggi sampai tidak bisa ditiru. Dan ada sebagian orang merendahkan serendah-rendahnya karena tidak tahu potensi Sayyidah Fatimah. Beliau ini disucikan, diagungkan supaya menjadi percontohan, bukan supaya diagungkan seagung-agungnya sampai tidak bisa ditiru. Karena itu kemudian beliau menjadi pentas kehidupan. Beberapa ulama, penulis, orang-orang yang punya keilmuan begitu tinggi, setiap menulis tentang Sayyidah Fatimah, lalu mereka berkata begini, aku sudah mencoba menulis tentang putri ini, tetapi sayangnya dibilang setiap tulisanku tidak pernah mewakili beliau secara sebenarnya. Sehingga kata Ali Syariati, seorang sangat terkenal, aku mencoba menulis tentang putri ini, aku menggambarkan bagaimana putri ini dengan ayahnya, dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan masyarakat. Dan setiap aku gambarkan, aku tidak bisa menggambarkan beliau sebenarnya. Akhirnya kata Ali Syariati, memang benar Fatimah adalah Fatimah yang tadi tidak bisa digambarkan. Tahu kenapa? Karena ulama ini menggambarkan Sayyidah Fatimah dengan pena, sementara Sayyidah Fatimah adalah percontohan hidup di tengah orang-orang kita. Beliau bukan cerita, beliau bukan legenda, beliau ini percontohan hidup. Bagaimana menjadi seorang istri, beliau mencoba menjadi istri terbaik waktu itu. Bagaimana Anda menjadi anak, beliau menjadi anak yang terbaik. Bagaimana Anda menjadi seorang ibu, beliau menjadi ibu yang terbaik. Dan dalam semua ini beliau mendapatkan prestasi yang tertinggi. Sebagai anak, kata Rasul, karena begitu baiknya sama Rasul, sehingga kata Rasul, anakku ini adalah ibu dari ayahnya. Kenapa? Karena kata Rasul, anakku ini memperlakukan aku seperti anaknya. Begitu baiknya. Suaminya berkata, tidak pernah, demi Allah, aku bertemu dengan putri ini kecuali dalam kondisi yang tersenyum, dalam kondisi apapun. Anak-anaknya membanggakannya. Masyarakat sekitar waktu itu sama juga, mereka semua memuji akhlak putri Rasul ini. Kata mereka, seringkali putri ini datang walaupun masih umur 4 tahun waktu itu. Jika mereka datang ke rumah orang lain atau ke kemah orang-orang lain yang diusir dari Makkah waktu itu, kerjaannya hanya menghibur kemah-kemah ini. Kerjaannya hanya menggembirakan orang lain. Tidak pernah datang kecuali orang lain terhibur, kecuali bahagia. Sementara putri ini waktu itu saat umur 5 tahun, ketika Rasul kan diusir sampai keluar dari kota Makkah yang disebut dengan Syair Abi Thalib.
Rasul diusir. Yang keliling ke kemah-kemah kaum Quraisy yang diusir ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menghibur, membesarkan hati mereka. Dan Anda lihat pada waktu Sayyidah Fatimah keliling menghibur orang-orang ini, beliau sendiri di rumahnya sedang merawat ibunya yang sakit parah, yang sampai kemudian meninggal. Beliau yang menghibur ibunya, beliau yang merawat ibunya, beliau yang merawat ayahnya hari itu. Tapi beliau tetap keliling memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kata orang-orang, kadang kami tidak tahu kalau putri ini menghadapi berbagai macam persoalan. Karena jika ketemu dengan kami, dia hanya gembira dan menggembirakan orang lain. Susahnya kadang disimpan, penderitaannya disimpan. Karena itu nanti banyak cerita. Jika beliau akan makan, kemudian ada orang meminta, beliau berikan dengan penuh senyum, sehingga yang diberi menganggap Sayyidah Fatimah ini punya makanan banyak. Padahal kadang beliau tidak memakan karena diberikan kepada orang lain. Anda mungkin mendengar satu saat kedua putra dari Sayyidah Fatimah Al-Hasan wal Husain sakit. Kemudian Sayyidah Fatimah nadar, jika sembuh kita akan puasa 3 hari berturut-turut. Saya akan ceritakan ini lengkap kepada Anda. Hari pertama mereka puasa, satu keluarga setelah sembuh, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan wal Husain dan pembantunya bernama Fiddah. Mereka puasa. Begitu akan buka puasa, tiba-tiba ada yang meminta, mengetuk pintu mereka. Katanya, aku orang miskin, aku lapar. Lalu makanan itu diberikan seluruhnya. Kata Sayyidah Fatimah kepada putranya, berikan. Belum mendidik anak-anaknya ini, berikan. Lalu diberikan. Hari itu mereka tidak makan. Hari kedua terulang, ada anak yatim yang meminta, diberikan lagi seluruhnya. Mereka tidak makan lagi, kecuali satu kurma dengan air. Hari ketiga, subhanallah, begitu duduk akan buka puasa, tiba-tiba datang lagi yang meminta tawanan. Dan tawanan ini orang kafir, bukan muslim. Meminta, bila kami tawanan yang baru dibebaskan kelaparan. Kata putri ini, berikan, padahal 3 hari tidak makan. Kenapa? Kata Sayyidah Fatimah, jika aku melihat orang lapar dan aku makan, dia bilang, perutku kenyang tapi hatiku sakit. Tapi jika aku berikan makananku ini, dia bilang, lalu dia kemudian bahagia, perutku lapar tapi hatiku bahagia. Belum memberikan semuanya, keluarganya ikut lapar. Belum tahan dengan penderitaan ini, tapi tidak tahan melihat penderitaan orang-orang lain. Belum tidak tahan dengan itu. Belum susah, yang penting orang lain bahagia. Itu yang beliau lakukan setiap beliau ada dan keluar dari rumah. Jika datang pengemis, beliau akan berikan semuanya. Yang penting beliau yang pulang dari rumahku tidak boleh susah. Tapi beliau sanggup menahan seluruh kesusahannya. Beliau tabah. Ini didikan baginda Rasul. Beliau kuat. Kemudian lihat, saya lanjutkan sedikit riwayat ini, karena saya penting ada yang mau saya singgung. Setelah mereka 3 hari tidak puasa, kemudian pembantunya Fiddah ini, dulu sebelum kejadian ini, Fiddah ini punya cairan yang bahasa Arabnya disebut iksir. Cairan ini oleh Fiddah, ini hasil penemuan dari keluarga Fiddah. Lalu Fiddah ini berkata kepada Imam Ali, kata Fiddah, wahai Ali, kami ini punya satu kebanggaan. Cairan ini yang sedikit, dia bilang, kalau disiramkan ke daun, daun bisa keras seperti besi. Cairan kimia. Kemudian Imam Ali tersenyum. Mana cairan itu, kata Imam Ali. Lalu beliau tambahin, beliau ramu, coba siramkan, kata Imam Ali. Begitu cairan ini disiramkan ke daun, tiba-tiba daun itu berubah menjadi emas. Kata Fiddah, wahai Ahlul Bait, iman kalian di seluruhnya dalam kelebihan. Pak Fiddah datang kepada Imam Ali, wahai Ali, bilang putramu sudah 3 hari tidak makan. Aku masih ada cairan ini sedikit. Ayo kita siramkan agar jadi emas kemudian dijual. Lalu Imam Ali tersenyum. Lihat apa yang dilakukan Imam Ali. Kata Imam Ali, wahai Fiddah, tidakkah kalian tahu, dibilang, apa yang Allah berikan pada kami?
Sini kata Ali. Umar Fito duduk. Kemudian Imam Ali berdoa, kata Fito. Berdoa panjang lebar. Tiba-tiba rumah itu diinjak oleh Imam Ali dengan kakinya. Dan begitu diinjak, kata Fito, demi Allah, seluruh rumah Ali berubah jadi emas. Dan pasir-pasir yang ada di bawahnya berubah jadi permata. Fito kaget. Kemudian Imam Ali berdoa lagi, diinjak dan semuanya kembali asal. Lihat pertanyaan Fito. Kata Fito, wahai Ali, wahai Ahlul Bait, kalian bisa merubah sesuatu jadi emas, jadi permata. Tapi kenapa kalian kelaparan? Lihat jawaban Imam Ali. Wahai Fito, dengarkan, dia bilang. Dan ini jawaban, Anda bisa pakai jawaban kepada seluruh kejadian yang menimpa Ahlul Bait, kepada Imam Husain, kepada Imam Hasan dan semuanya. Kenapa mereka berangkat ke Karbala? Kadang orang berkata, itu kan mati setelah itu. Kenapa masih pergi? Lihat jawaban Imam Ali. Kata Imam Ali, wahai Fito, dengarkan, demi Allah, kami dalam hidup ini tidak pernah punya kehendak. Yang kami lakukan semuanya kehendak Allah. Nahnu Ahlul Bait nahya kama aradanallah, laisa kama nurid. Kami ini Ahlul Bait, kata Imam Ali, selalu hidup seperti yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Kami tidak pernah hidup seperti yang kami inginkan. Kita ini banyak berbenturan, karena dalam hidup ini banyak kita dukung, kita kedepankan keinginan kita, kepentingan kita. Akhirnya semuanya menjadi rusak. Anda mungkin membaca tawassul, dan dalam tawassul itu selalu ada baca wa qaddamnaka baina yaday hajatina, dan aku kedepankan kalian wahai para imam di atas seluruh kehajat-hajat kami, kepentingan-kepentingan kami. Tapi dalam rangka kehidupan kadang kita tidak begitu. Dan banyak kepentingan kita mengalahkan kepentingan para imam Ahlul Bait. Imam menginginkan agar jika Anda ini bersaudara sesama pengikut Ahlul Bait, lalu Anda melihat saudara Anda lapar, sakit, ada hajat, kata Imam, jenguk saudaramu. Karena kita tidak menjenguknya. Kita mendahulukan kepentingan kita, capek, malas. Padahal itu saudara Anda sesama pengikut Ahlul Bait. Kadang kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, menggibah dan segala macam. Padahal Anda menyatakan, wahai Ahlul Bait, wa qaddamnaka baina yaday hajatina. Kami akan kedepankan engkau. Tapi banyak hal-hal yang mereka inginkan dari kita tidak mengedepankan apa yang mereka inginkan. Justru keinginan kita yang ada di depan sendiri. Sehingga rumah tangga kadang kacau. Kapan rumah tangga kacau? Mustahil rumah tangga itu kacau jika mereka mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Tapi masing-masing mendahulukan kepentingan pribadinya. Si suami mengedepankan egonya, si istri mengedepankan egonya, anak-anak mengedepankan egonya. Semuanya begini, rusaklah rumah tangga itu. Sayyidah Fatimah sebagai pendidik, begini kehidupannya. Kata Imam Ali, kami Ahlul Bait selalu hidup seperti yang Allah inginkan, dan kami tidak hidup seperti yang kami inginkan. Aku ingin makan, tetapi ada orang meminta dan kelaparan. Allah menginginkan aku memberi, kata mereka, kami siap lapar. Kami korbankan keinginan kami berikan keinginan Allah. Begitu kehidupan mereka. Sehingga mereka berubah menjadi standar kebaikan. Pendidik-pendidik yang berhasil. Nah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kata Rasul, orang ini lambang kebaikan. Orang ini adalah kebaikan itu sendiri. Pendidik yang terbaik, ibu yang terbaik, anak terbaik, istri terbaik, semuanya mendapat prestasi tertinggi. Satu saat saya kedatangan tamu di rumah saya. Tamu ini membawa dua anaknya. Yang satu masih kecil, kurang lebih umurnya mungkin 2 tahun, 2 tahun setengah. Yang satunya kurang lebih hampir 4 tahun. Lalu saya menemui tamu ini. Tiba-tiba tamu yang membawa dua anak ini, anaknya merusak di tempat saya. Rumput-rumput mulai dicabut. Saya mulai diam. Ada bunga-bunga mulai ditarik. Saya diam. Kemudian saya sambil bicara dengan orang tuanya, tapi mata saya pada anaknya yang dua itu. Semua dirusak. Saya diam.
Saya hanya melihat. Kemudian kata dua orang tuanya, maaf Ustaz, maklum masih anak-anak, jadi belum mengerti. Saya bilang betul. Anak-anak yang kecil begini jika merusak memang tidak bisa disalahkan, karena dia masih anak-anak. Yang saya salahkan orang tuanya yang tidak mendidik. Orang tuanya tidak mengajarkan mana yang baik yang buruk kepada anak ini. Orang tuanya lah saya bilang yang bertanggung jawab ini. Kalau orang tuanya mendidik, mustahil anaknya menjadi orang yang merusak. Kadang secara tidak langsung, karena kita tidak mengenal pendidikan, kita lupa karena kita menjadi contoh-contoh keburukan bagi anak-anak kita. Anak kita berbuat buruk, kita diam. Anak kita bicara buruk, kita diam. Dia bicara kotor, kita diam. Bahkan kita itu bicara kotor. Akhirnya pendidikan itu rusak. Sementara Sayyidah Fatimah Zahra, jika beliau bangun malam, anaknya dibangunkan disuruh sholat malam, baru berumur 4 tahun. Dibangunkan, diajak. Pagi-pagi kadang sudah ditidurkan. Sengaja dibegitukan oleh Sayyidah Fatimah. Kenapa? Kata Sayyidah Fatimah, aku dulu waktu kecil sebagai seorang wanita juga diperlakukan begini oleh ayahku Rasulullah. Rasul mencoba memulai rohaninya. Kadang memang susah jasmaninya, tapi rohaninya diangkat oleh baginda Rasul. Kita membangunkan anak kita mungkin khawatir, kasihan. Yang kita kasihani kan zahirnya. Akhirnya batinnya tidak naik. Kita menyuruh ikut puasa dan khawatir. Tetapi Sayyidah Fatimah Zahra, bayangkan melatih anaknya berumur 5 tahun, bisa puasa 3 hari berturut-turut tanpa makan, hanya karena memberikan kepada orang lain. Ini pendidikan dari ibunya. Contoh, sehingga kata Imam Hasan, sejak itu aku tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam sampai meninggal, karena dididik oleh ibunya pada waktu umur 4 tahun. Dan ketika mendidik ibunya sholat, ingat, anak-anak jangan diajari polemik. Nanti ibunya marah. Jangan lihat TV, sholat sana. Dan ibunya masih lihat TV dan sholatnya ditunda. Sementara anaknya melihat. Kemudian kata anaknya, ini yang mau ikutin yang mana? Apakah suara ibuku dibilang yang masuk di telingaku menyuruh aku sholat dan meninggalkan acara ini, atau aku lihat ibuku yang sedang duduk sambil menonton? Si anak mulai kebingungan antara mengikuti suara ibunya ataukah perbuatan ibunya. Hari ini saya pastikan kepada Anda, seluruh orang-orang ahli pendidikan berkata 80% anak melihat perbuatan orang tuanya, 20% mendengarkan ucapannya. Sayyidah Fatimah mendidik, mengajarkan kepada putra-putranya, bukan dengan pembicaraan tapi dengan contoh. Jika putranya ke masjid mendengarkan Rasul ceramah, pulangnya ditanya oleh Sayyidah Fatimah, duduk, apa tadi yang disampaikan kakekmu Rasulullah? Lalu anak-anaknya ini mulai bercerita, lalu ditanya, dites. Jika benar dipuji oleh beliau, memang kalian anak-anak hebat segala macam. Kita kadang punya anak ini pulang ngaji nggak ditanya. Yang ditanya mesti urusan materi. Sudah makan dia? Kok nggak tidur tadi? Makan apa aja? Rohaninya kadang lupa dipertanyakan. Padahal kesempurnaan pendidikan ini ada pada rohani anak-anaknya. Dan rohani ini tidak bisa dibuat dengan omongan, tapi juga dengan rohani ibunya. Ada seorang ibu berbangga dengan hadis surga di bawah telapak kakinya. Lalu saya mulai nanya, tolong yakinkan kepada saya bahwa Anda memang memiliki surga itu. Memang kata Rasul surga di bawah telapak kaki Anda. Yang saya tanya, Anda masih ada atau sudah dibuang? Jika Anda tidak menjaganya, dia akan pergi. Dia bukan bonus abadi. Dia bonus yang jika Anda jaga, Allah berikan kepada Anda. Jika Anda sudah punya surga, maka barulah Anda memberikan kepada putra-putra Anda, sehingga nanti putra-putra Anda menjadi gambaran surga. Nah, Sayyidah Fatimah sebagai didikan Rasul yang betul-betul mengikuti Rasul setapak demi setapak, lihat apa yang dilakukan kepada putranya, dididik supaya anak-anak ini menjadi anak-anak surga. Ternyata hasil pendidikannya luar biasa. Kata Rasul, Hasan dan Husain
ini bukan penduduk surga. Tapi kata Rasul, Hasan dan Husain pemimpin seluruh penduduk surga. Hasil didikan orang tuanya. Prestasinya bukan lagi jadi anak surga, tapi jadi anak terbaik yang ada di surga. Mulai dari awal sampai akhir dibilang, tidak ada anak sebaik Al-Hasan wal Husain. Prestasi dari ibunya yang mendidik. Kenapa? Ibunya sendiri penduduk surga, karena itu memberikan surga. Tapi kalau Anda tidak yakin bahwa Anda orang-orang surga, lalu surga mana yang mau Anda berikan? Karena itu pendidikan dimulai dari kita, dari Anda. Berikan contoh. Suami istri, ayah, ibu, berikan contoh kepada anak-anaknya. Sehingga betul-betul nanti anak-anak Anda tadi ini yang memanggil-manggil nama Fatimah, memang Anda tanamkan kepada mereka siapa Fatimah dalam kehidupan mereka, bukan dalam hafalan mereka. Anda menjadi bukti nyata. Sehingga betul-betul nanti para ibu ini mengenal Ahlul Bait, dan mereka memang menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai contoh kehidupan. Bukan peringatan yang hanya seremonial, bukan sekedar cerita. Ini bukan legenda. Sayyidah Fatimah ini kehidupan. Gimana jadi ibu, gimana jadi anak, gimana jadi istri, dan segala macam beliau sudah percontohkan. Agar bisa ditiru dengan nyata. Bagaimana berjuang. Jika ayahnya pulang dari peperangan, kata beliau, aku yang merawat ayahku dan suamiku. Gimana jika melihat orang susah, beliau datang membantu, menolong. Semua orang melihat Sayyidah Fatimah hidup dalam alam nyata, bukan dalam khayalan, bukan dalam cerita. Mereka merasakan kehadiran Sayyidah Fatimah. Sehingga dibilang, kalau Anda ingin mengikutinya, keberadaan Anda harus dirasakan oleh orang sekitar Anda. Minimal keluarga Anda pertama kali. Jangan lagi nanti ada suami-suami yang mengeluh jika istrinya sedang di rumah. Jika kalau istrinya datang, dia mulai megang kepala. Ya Allah, sudah datang. Gitu. Peperangan akan dimulai. Ribut. Si istri juga begitu. Begitu suaminya datang, mulai mengeluh. Ya, sudah datang megang ayahmu ini. Terus mulai nanya, kapan keluar lagi? Kenapa? Mereka sama-sama tidak berjalan. Tidak jadi contoh dalam kehidupan. Mulai muncul orang-orang tua yang begitu pandai menasihatin anaknya dan orang lain, dan begitu buruk kelakuannya dalam keluarga. Mulai muncul orang-orang yang dipuji orang-orang di luar. Tidak ada orang sehebat ini, sebaik ini. Senyum. Ia juga kepada orang lain. Yang paling buruk kelakuannya kepada keluarganya. Begitu ketemu orang lain langsung senyum. Begitu menoleh sama istrinya langsung berubah. Si istri juga begitu. Kenapa mereka tidak melihat Ahlul Bait sebagai contoh nyata dalam kehidupan? Hanya dalam ucapan. Padahal kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasul, yang terbaik kepada keluargaku. Anda harus menjadi yang terbaik kepada keluarga Anda sebelum orang lain. Jangan orang-orang lain yang merasakan kehadiran Anda, kecuali keluarga Anda yang tidak merasakannya. Jadikan Anda yang terbaik. Coba mulai ngomong, mulai merubah. Sehingga betul-betul Sayyidah Fatimah lahir dalam setiap person-person rumah tangga. Hadir nyata, memberikan contoh, dan mulai ditiru, dan harus niat untuk mengikutinya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai orang itu merubah nasibnya sendiri. Harus ada perubahan. Sehingga nanti jika Anda lihat Sayyidah Fatimah rela lapar lalu memberikan makanannya. Pada malam pernikahannya, tiba-tiba ada seorang pengemis meminta diberikan bajunya yang terbaik yang mau dipakai besok dalam acara pernikahan. Orang mulai bertanya, kenapa Sayyidah Fatimah begitu baik? Apa itu tidak berlebihan? Ada tamu dalam riwayat. Ketika turun firman Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ada tamu. Mereka lagi memakan sekeluarga, makanan yang sedikit. Tiba-tiba ada tamu berkata, datang. Masuk dan lapar. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, berikan. Kemudian tidak matikan lampu. Mereka mulai memainkan piring anak-anaknya.
Seakan-akan mereka semua makan, padahal makanannya semua diberikan pada tamu ini. Malam itu mereka tidak ada yang makan satu keluarga. Mereka memberikan. Lalu ada mulai nanya, kenapa gak nyisakan sedikit? Ya, saya bilang, itu bahasa kita sebagai orang yang baik. Tapi Sayyidah Fatimah bukan orang baik. Beliaulah kebaikan. Sehingga beliau jika berbuat baik, dia bilang, aku merasakan kebahagiaan yang tidak mungkin kalian tahu. Ini terdidik. Terdidik. Karena itu jika Anda jadi orang beriman, takwa, dikatakan, kapan? Jika Anda bahagia jika berbuat baik. Bukan hanya sekedar berbuat baik. Anda bahagia. Anda sedih jika berbuat buruk. Lalu Anda tanya, kepada siapa saya harus berbuat baik? Nomor satu di dalam keluarga Anda. Setelah itu baru orang-orang sekitar Anda seluruhnya. Tapi kepada keluarga Anda saya pesankan ini. Anak-anak Anda ini amanat Allah. Jika mereka tidak ada didik, besok menuntut di hadapan Allah. Bagi suami, istri-istri Anda amanat Allah. Besok bisa menuntut di hadapan Allah. Ingat, tidak ada ayat yang saya baca yang mengatakan lelaki lebih mulia dari wanita, suami lebih mulia dari istri. Tidak ada. Yang ada ayat yang menunjukkan suami bertanggung jawab. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini menunjukkan tanggung jawab, tidak bicara kemuliaan. Tapi yang mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling bisa meniru contoh-contoh yang terbaik. Sehingga nanti kita melihat Anda sebagai ibu-ibu lahir sebagai Fatimah di keluarga Anda. Fatimah kecil yang membahagiakan suaminya, membahagiakan putra-putra Anda, dan mendidik. Mesti bekerja sama. Tidak hanya harus ribut, bekerja sama mendidik putra-putranya untuk jadi yang terbaik. Jangan perlihatkan konflik depan anak-anak Anda. Kalau harus ada yang dibicarakan, bicarakan dalam kamar. Selesaikan konflik dewasa dalam kamar. Anak-anak Anda tidak boleh melihat. Semuanya harus dihentikan, harus diakhiri. Jika Anda tidak mau berniat ada perubahan, Allah tidak akan merubah apapun nasib-nasib kita seluruhnya. Anda boleh kenang Rasul, kenang Amirul Mukminin, kenang Sayyidah Fatimah, tapi semuanya tidak akan membawa perubahan selama Anda tidak pernah berniat untuk berubah. Berniat, kata Allah, aku akan berikan rahmat, aku akan bantu untuk mempermudah itu. Kalau Anda tidak berniat, kata Allah, aku akan biarkan. Sehingga apapun yang Anda lakukan tidak berubah apapun. Sebagai pendidik, Sayyidah Fatimah telah berhasil memberikan contoh yang terbaik kepada ayahnya, suaminya, putra-putranya, tetangganya, masyarakat, bahkan kepada orang kafir yang meminta, beliau tidak pernah menolak, apalagi orang muslim. Jika saya berharap acara-acara seperti ini, selain mengenang, ada niat untuk berubah, niat untuk menjadikan beliau sebagai contoh. Sehingga benarlah firman Allah bahwa orang-orang agung ini Allah utus, Allah persembahkan di alam ini sebagaimana baginda Rasul sebagai sebuah percontohan. Katakan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi tidak semua orang mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Liman kana yarjullah, yaitu orang-orang mengharapkan keridhaan Allah. Wal yaumal akhir, ini selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak menyebut nama Tuhan. Hanya orang-orang ini yang mengambil. Sehingga mudah-mudahan dengan acara ini kita semuanya suami istri berniat untuk menjadi gambaran-gambaran kecil dari orang-orang yang kita sucikan, orang-orang yang kita agungkan. Jangan mereka ada di atas, Anda meninggalkan terlalu jauh, nanti tidak bertemu lagi. Lihat anak-anak Anda. Saya gak ngerti, kita ini sudah umur 40 tahun, umur 50 tahun, suami istri ribut terus, ribut mikirkan 2 orang sampai lupa ngurus anak-anaknya. Saya bilang terlalu lama Anda habis larut ini, waktu sudah habis. Nanti masalah baju sedikit ribut, anak-anaknya tidak diperhatikan. Padahal ini amanat Allah yang besok dimintai pertanggungjawaban. Semuanya harus dihentikan. Jangan muncul kecuali kebaikan. Yang mulai bicara-bicara tidak benar harus dihentikan. Belajar untuk bicara yang baik. Yang berbuat tidak baik belajar untuk menggunakan tangannya, kakinya, telinganya, semuanya dalam arah kebaikan. Nanti Allah bantu Anda untuk dipermudah. Tapi jika Anda berniat, jika tidak, kata Allah, tidak ada yang bisa merubah Anda. Aku pun, kata Allah, tidak akan merubah, apalagi orang-orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah mendengarkan
apa yang sudah kita kenang hari ini. Sebagai penutup, kemarin saya menyampaikan, kalau nggak salah di Al-Muntabir, sebuah kejadian, dan mudah-mudahan kejadian itu membuat kita tahu kenapa harus buat acara seperti ini. Pada malam pernikahan, setelah Sayyidah Fatimah memberikan bajunya tadi kepada seorang peminta, sehingga baju akan dipakai menikah, itulah yang diberikan. Sehingga kata Rasul, wahai putriku, dia bilang, baju mana yang kau berikan? Yang terbaik. Bukankah Allah meminta begitu, wahai ayahku? Dia bilang, kalian tidak beriman hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga memberikan yang apa yang kalian cintai. Dan aku ya Rasul, kata Sayyidah Fatimah, begitu cinta pada baju yang kau berikan, karena itu aku berikan pada orang lain. Kemudian kata Rasul, anti ibnati haqqan, engkau ini betul-betul kena putriku. Kemudian kata Rasul, wahai Fatimah, adakah di malam pernikahan ini engkau ingin sesuatu dari aku? Sebagaimana wajarnya biasanya seorang putri jika menikah, dia meminta sesuatu pada ayahnya, pada ibunya sebagai hadiah. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, iya wahai ayahku, aku ingin minta hadiah. Kemudian kata ayahnya, silakan minta. Aku minta hadiah wahai ayah yang tidak pernah diminta siapapun. Aku minta hadiah yang teristimewa. Kata Rasul, baik, jika aku mampu aku akan berikan kepadamu. Engkau putri kecintaanku, dia bilang. Lihat apa yang diminta Sayyidah Fatimah di malam pernikahannya. Di malam pernikahan biasa seseorang sudah berpikir bagaimana bahagianya suaminya dan segala macam. Tapi lihat apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah di malam pernikahan ketika minta hadiah. Siapa yang diingat? Yang diingat Anda yang hadir ini, bukan dirinya. Beliau tidak ingat pada dirinya. Beliau tidak menyebut dirinya, tidak meminta yang berhubungan dengan dirinya. Kata beliau, wahai ayah, aku minta satu, doakan aku di hadapan Allah, mintakan malam hari ini sebagai hadiahku, agar aku ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat-umatmu yang berdosa, kepada umat-umatmu yang mengingatku. Izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka jika mereka berdosa. Itu hadiah pernikahanku. Anda yang diingat, Anda yang berdosa, Anda yang salah. Kata Rasul, baik wahai putriku, dia akan mohonkan kepada Allah agar dikabulkan apa yang kau inginkan ini. Dan doa Rasul pasti diterima. Karena itu nanti dalam riwayat di hari akhir Sayyidah Fatimah akan keluar. Kemudian mulai mengambil orang-orang yang dicintai, mulai mengambil orang-orang yang mengenangnya. Kita bermohon, wahai putri Rasulullah, wahai Sayyidah Fatimah Zahra, aku tahu permintaanmu di malam-malam pernikahan ini. Ketika setiap orang sebagai seorang wanita biasanya di malam pernikahannya memikirkan dirinya, memikirkan kebahagiaannya, rumahnya mungkin, apa yang dia minta. Tetapi engkau wahai putri Rasul, di malam pernikahanmu engkau tidak memikirkan dirimu. Pakaianmu kau berikan pada orang, sementara doamu kau berikan pada kami, justru di malam pernikahanmu. Sehingga kau berkata, ya Rasul, izinkan aku memberikan syafaat kepada umatmu yang berdosa.